pas mendekati hari H istri mau lahiran sudah habis terjual. Dan untungnya 7 juta kan, jadi 100.000 kali 70 ya. Justru ada COVID, frozen food naik Mas. Naik ya? Naik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Sobat Ziko. Alhamdulillah kita ada di segmen Inspirasi Bisnis, yang mana insya Allah ta'ala kita akan berkenalan dengan para pengusaha muslim dengan tujuan atau dengan harapan kita bisa mengambil inspirasi atau bahkan nanti ada peluang-peluang yang bisa terbuka di antara para Sobat Ziko dengan para narasumber. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini sudah hadir bersama kita tamu yang istimewa. Beliau adalah owner dari Blue Ocean. Kita sapa dulu beliau, Mas Farid. Assalamualaikum Mas Farid. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Jazakumullah khair ini sudah menyempatkan waktu. Wah iya guys. Baik, insya Allah Sobat Ziko, ke depan kita akan berkenalan dengan Mas Farid ya, dan juga berkenalan dengan bisnis beliau yaitu Blue Ocean. Bagaimana dulu beliau merintis ya, jatuh bangun merintis Blue Ocean, kemudian mungkin tips-tips bisnis dari beliau untuk memulai usaha, dan juga mungkin akan beliau sharing mengenai peluang usaha mungkin yang bisa terbuka bersama Blue Ocean. Kita mulai. Ya Mas Farid, mungkin bisa perkenalan dulu mungkin. Mas Farid ini asli dari Malang atau gimana? Nah, nama saya Farid Nurdiansyah, asli dari Surabaya. Oh, Insya Allah, tapi besar di Malang Mas. Oh, besar di Malang. Besar di Malang, sekolah di Malang hingga ya sampai punya anak dan usaha di Malang. Masya Allah. Kemudian Blue Ocean sendiri ini dimulai tahun? Blue Ocean sendiri berdiri sejak tahun 2017 Mas. 2017? Iya 2017. Berarti sudah sekarang 2023. Insya Allah 5 tahun. 5 tahun? Iya 5 tahun. Itu bisnis pertama atau gimana? Bisnis kesekian kalinya Mas. Kesekian kalinya, Masya Allah. Iya. Tapi ini yang terlama atau? Insya Allah ini yang masih terlama sih, masih bertahan hingga sekarang. Alhamdulillah, biiznillah. Alhamdulillah. Allah berikan kemudahan berkembang bertahap secara pelan-pelan, Insya Allah gitu. Alhamdulillah. Terus untuk memulai awalnya juga mungkin Mas, Blue Ocean ini diawali dari riset kah, atau iseng kah, atau dari hobi makan seafood kah, atau gimana ya? Oh ya, produknya sendiri untuk Blue Ocean mungkin bisa dijelaskan juga Mas? Oh iya. Tadi belum sempat dijelaskan nih, lupa. Blue Ocean ini sebuah bisnis supply chain ya Mas ya. Jadi kita mempunyai produk ya seperti namanya Blue Ocean kan samudra biru ya. Jadi yang kita jual rata-rata dari laut, makanan yang dari laut yang sudah diolah dan siap masak, insya Allah seperti itu. Oh siap masak. Jadi ada tuna stick, salmon, kemudian core produk kita ada gurita, terus kepiting, lobster, hingga seafood impor gitu Mas. Ada daging sapi juga. Masya gitu, Allah. Mas. Itu semuanya siap masak? Siap masak. Berarti ibaratnya apa? Setengah olahan gitu Mas. Oh, jadi berarti kalau ikan utuh kita fillet, diambil dagingnya aja, divakum, kemudian dibekukan seperti itu Mas. Oh berarti proses bisnis yang dilakukan Blue Ocean ini tadi dari dari mentah kemudian diolah menjadi setengah matang. Iya, cuman pengolahnya bukan kita sih. Oh gitu. Iya, pabrik kita ambil dari pabrik gitu Mas. Oh Masya Allah. Jadi tinggal mensuplai seperti itu. Betul. Tapi untuk customernya sendiri B2B atau B2C Mas? Customernya sendiri 70% B2B Mas. Jadi kita suplai ke resto, catering, hotel, hingga UKM rombongan di pinggir-pinggir jalan sama depan-depan Indomaret seperti itu Mas. Oh tapi berarti ke B2C juga? B2C ada juga. Yang untuk kebutuhan rumah tangga? Kebutuhan rumah tangga ada juga. Itu yang biasanya sekitaran Malang aja sih. Kalau yang luar Malang banyak. 30% berarti? Iya 30%. Bisa belanja langsung ke Blue Ocean ke tempatnya? Betul, ke tempatnya sama. Biasanya kalau udah langganan sih mereka lebih ke online ya. Jadi karena sudah trust terbentuk, mereka pesan by WA aja. Mas anterin pesan ini gitu. Oh gitu, berarti nggak harus melalui misalkan ada agennya Blue Ocean atau enggak? Kita sih banyak resellernya sih lebih di luar kota. Kalau Malang, Malang sama kabupaten langsung sama Blue Ocean, cover Blue Ocean sendiri. Masya Allah. Terus tadi mungkin Mas, gimana dulu nih memulainya ini?
Dari suka makan seafood kah? Hobi atau gimana? Ya ini murni insya Allah dari petunjuk Allah ya Mas. Karena waktu itu sih saya sama istri sama-sama bekerja. Istri bekerja di Surabaya, kemudian saya bekerja di Malang. Jadi hubungan kami LDR, kemudian LDR. Istri baru sebulan insya Allah bekerja di Surabaya. Ternyata ada kabar bahagia dari Allah. Beliaunya hamil. Oh, Masya Allah. Dan saya harus memutuskan, mending pulang aja lah. Pulang aja biar saya yang bekerja. Insya Allah cukup lah gitu. Dari situ saya bekerja kok nggak nyaman karena secara pekerjaan ini bertemunya itu dengan ibu-ibu Mas, ibu-ibu, terus ibu-ibu muda yang segmennya itu seperti itu karena saya bekerja di perusahaan. Ada mudanya ini. Iya, ada mudanya. Saya bekerja di perusahaan arisan Mas, namanya Arisan Mapan. Nah dari situ kok saya nggak nyaman ya karena interaksinya dengan lawan jenis. Akhirnya, wis kita mutusin untuk usaha aja wis. Bisnisnya Mas Farid. Sebelumnya Blue Ocean ini terlahir dari dulu sebelum saya bekerja dengan istri itu kita punya rumah makan seafood Mas. Kita punya rumah makan seafood yang mana itu kita bekerja dengan saya, istri, sama kedua mertua dan karyawan dibantu karyawan 2 gitu Mas. Jadi bersama-sama membentuk rumah makan seafood. Jalan 1,5 tahun di Malang. Di Malang. Karena itu dari background situ lahirnya Blue Ocean Mas. Oh gitu. Sebenarnya gitu. Jadi mungkin melihat yang lebih prospek ini justru di suplainya seperti itu. Iya, waktu itu sih berhentinya rumah makan itu sebenarnya kita anak muda ini pengen sebuah bisnis yang tersistem, pengen yang berkembang karena bisnis yang tersistem nanti kedepannya pasti bisa meringankan si ownernya dalam arti enak gitu Mas, kita mau nyabang mau apa kan ya enak ya. Nah karena pemilik modalnya itu sebenarnya 80% mertua kami yang mana pemikirannya ya Afwan kepinginnya bisnis itu yang tradisional aja selama kita bisa dikerjakan sendiri, kenapa pakai orang lain seperti itu. Karena terbenturnya apa ya pemikiran yang beda akhirnya kita nggak lanjut gitu Mas. Oh berhenti seperti itu. Kemudian menemukan peluang bahwasanya ada apa tadi? Iya peluangnya di situ. Suplai apa namanya produk olahan laut ke resto-resto betul itu tadi. Nah, jadi waktu berhenti warung berhenti tutup, saya sama istri bekerja kan. Kemudian tadi mutusin kenapa nggak lanjut usaha ini aja, kita cari lobster. Di supplier lama, akhirnya kita cari lobster di supplier lama, kita masak dan jual mentah gitu. Nah waktu itu istri hamil kan, beliaunya masak ternyata nggak kuat, bau bumbunya, bau apanya gitu udah munek-munek gitu Mas. Waduh nggak bisa aku kalau masak karena ya itu ada hamil kan dia. Siap. Akhirnya kita cari enaknya dijual kemana ya, ini kita cari-cari ya kita akhirnya nyuplai dari lobster itu Mas awalnya. Awalnya lobster. Produk pertama dan sampai sekarang masih utama. Sampai sekarang enggak, utamanya jadi gurita. Gurita sekarang. Iya, peluangnya banyak di gurita. Iya di gurita. Masakan gitu. Jepang tadi Mas disampaikan ya? Iya, jadi masakan suplai bahan baku Jepang sih, masakan Jepang. Masakan Jepang, Masya Allah. Kemudian mungkin sampai mana Mas? Apa namanya? Distribusi dari Blue Ocean sampai sekarang? Distribusi Blue Ocean cuma sekitar Malang aja atau mungkin sampai seluruh Indonesia atau mungkin? Kalau Blue Ocean sendiri sih sejauh ini masih Jawa Bali Mas, karena makanan beku ini mempunyai durasi waktu yang terbatas. Kalau frozen food maksimal harus 24 jam sampai atau diterima konsumen. Nah yang terjangkau itu saat ini sih hanya Jawa Bali Mas. Terus luar pulau masih di Bangka Belitung gitu Mas. Bangka Belitung itu masih bisa 24 masih jam? Bisa karena pakai kargo pesawat. Oh, selain Bangka Belitung? Selain Bangka Belitung belum ada yang beli dalam jumlah banyak Mas. Kalau ecer kan
sulit ya berarti ongkosnya. iya ongkosnya. Kirimnya. Maka kebetulan Bangka Belitung ini beliau mau jadi reseller, terus kemudian belanjanya banyak gitu. Oh, jadi masih Dengan dengan ongkos terjangkau. kirim yang tadi masih terjangkau. Iya, masih terjangkau. Untuk harga jualnya. Gitu. Berarti selama ini Mas, yang paling berat mungkin menurut Mas Farid ya, selama menjalankan bisnis ini di sektor apa? Marketing kah? Atau tadi logistik kah? Atau mungkin operasionalnya untuk pengembangan? Kalau secara segi bisnis saya melihat sendiri itu di suplainya, Mas. Oh, supply. Di suplai. Jadi Blue Ocean itu mempunyai kelemahan suplai dari pabrikasinya, karena ketika kita mau mengepus sebuah produk yang produk itu potensial untuk dipush, dijual lebih banyak lagi, suplainya terhenti, Mas. Karena pabrik rata-rata Indonesia ini lebih fokusnya ekspor daripada jual ke lokal gitu. Produknya berarti sama yang diekspor dengan yang kualitasnya, grade-nya? Sebenarnya kualitasnya beda, Mas. Beda kan? Yang diekspor itu kualitas supernya, yang bagus-bagus saja. Kemudian kalau ada rejected, jadi kalau kaki gurita misalnya jumlahnya 8 gitu ya, dia patah 1, lah itu masuk lokal ya, jual di lokal gitu. Karena patah kaki. Kata patah kakinya 1, nah jadi jual di lokal gitu, Mas. Lah kita nangkepin produk yang seperti itu. Jadi konsennya pabrik besar, dia nggak ke lokal. Dan justru itu tadi terbatas. Terbatasnya karena itu, karena buangan, nunggu kaki proses, yang patah. nunggu prosesan dari ekspornya. dulu. Iya seperti itu, Mas. Masya Allah. Lah kalau memang Blue Ocean diperkenankan sama Allah untuk berkembang, mengambil posisinya harus produksi memang. Karena kalau nggak produksi, ya dipush bagaimanapun nggak bisa kan, karena ketergantungan sama pabriknya tinggi tadi. Berarti seharusnya ini permintaan banyak, tapi terkendala supply. Iya, terkendala supply. Kita pernah fokus nge-push ya, yang ngambil PT besar juga, pemain gurita juga. Tapi karena tidak konsistennya produksi ini, akhirnya lepas. Nah, gitu, Mas. Kalau dari segi SDM operasional? Kalau dari segi SDM sementara masih dibangun pelan-pelan. Jadi mulai kurir, ada admin. Ini mau insya Allah kalau masalah kurir dan admin selesai mau rekrutmen digital marketing juga. Cuman ya itu sekali lagi kalau ngomong marketing, produk kita terbatas. Harus mau siap dipush, dulu ya? Iya harus siap dulu gitu, Mas. Siap. Makanya jadi banyak produknya karena itu. Kita nggak fokus dengan gurita aja karena saking terbatas lah. Selain terbatas juga kadang kualitasnya ganti-ganti gitu. Oh iya, kualitasnya juga berarti nggak bisa stabil, konsisten. Iya, Oh Masya Allah. Selain kalau dari kemarin mungkin Mas, berarti kan 2017 mulai, kemudian kemarin ada COVID nih. Nah, ada pengaruh nggak Mas? Justru ada COVID, frozen food naik, Mas. Naik ya? Naik, karena rata-rata orang, terutama yang saya lihat pemain frozen food yang olahan, Mas, teman-teman saya kebetulan ada beberapa yang kita suplai juga untuk guritanya itu naik malahan karena orang nggak bisa keluar, terus harus nyimpen makanan yang siap diangetin gitu, Mas, yang simple lah istilahnya seperti itu. Justru malah naik sih. Alhamdulillah bertahan, bismillah. Tapi trennya sampai sekarang masih naik atau? Sampai sekarang alhamdulillah trennya naik terus, Mas. Perlahan naik terus. Siap. Gitu. Tapi kalau menurut Mas Farid sendiri, dari kondisi yang katanya sekarang ini ekonominya kurang stabil, kemudian perkembangan teknologi, tantangan kedepannya untuk Blue Ocean selain tadi supply, tantangan kedepannya sih kita rencananya sih mau bikin rumah produksi kecil-kecilan gitu untuk item-item yang unggulan, jadi kayak gurita gitu. Gurita tadi. Saat ini sih masih belajar. Kemudian untuk kedepannya sih mungkin ya ingin lebih berkembang lagi di digital marketingnya sih, Mas. Karena kita belum totalitas di situ. Selama ini berarti masih Mas Farid? Selama ini masih saya sama istri, organik banget. Tapi sudah ini ya, sudah cukup tadi. Bahkan justru kalah dengan supply-nya tadi ya. Nah, masih ya gitu. Masya Allah. Kalau untuk produksi sendiri Mas, kendalanya apa? Perizinannya kah? Kalau untuk produksi sendiri atau belum, justru supply-nya di barang mentahnya? Barang mentah sih enggak ada masalah sih, Mas. Kita juga punya kenalan nelayan dulu ya waktu di warung kan kita punya nelayan. Beberapa nelayan pengepul besar juga ada.
Siap. Yang kendalanya justru di prosesnya sendiri. Gimana kita bisa bikin produk mirip dengan pabrik. Nah itu yang kita nggak punya ilmunya mas gitu. Belum punya. Nah pabrik itu bisa menjadikan gurita yang kalau di rebus dia jadi merah. Sedangkan saya ngerebus sendiri jadi coklat. Saya bertanya-tanya, saya cari tahu ternyata ada chemical yang namanya chemical itu untuk ngolah agar si merahnya gurita yang alami tadi keluar gitu mas. Oh itu merahnya sebenarnya alami. Alami mas. Cuman chemicalnya cuman apa ya? Ibaratnya Ya cuman apa ini? Merangsang itunya. Merangsang supaya keluar merahnya. gitu. Dan pengaruhnya apa mas? Maksudnya merah ini memang supaya menggoda gitu ya? Iya pengaruhnya seperti itu mas. Masalah. Kalau di daging sih biasanya di CO. Kalau di tuna juga di CO supaya lebih merah, lebih menarik. Ya kita tahu yang di supermarket Malang yang dagingnya merah-merah itu semua nggak murni sebenarnya. Ada suntikan CO gitu mas. Oh gitu. Sebenarnya bukan pemerah tapi yang merangsang merangsang itunya apa ya namanya kayak ya warna alaminya keluar. Oh, bukan disuntik warna sumbo gitu bukan. siap. Terus ini mungkin Mas Farid selaku pengusaha muslim. Nah. Ada apa ya? Mungkin kendala atau kesulitan, kan banyak orang mengatakan menjalankan usaha yang sesuai tidak melanggar syariat itu sulit misalnya. Nah, Mas. Cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Gitu. Kalau pengalaman dari Mas Farid mungkin dari mungkin dari entah permodalan atau mungkin dari pengelolaan SDM-nya atau apa mungkin. Kalau ada pengalaman dari pengalaman saya pribadi, waktu itu sih istri hamil 7 bulan mas. Jadi kondisinya kita baru merintis ini, Blue Ocean baru merintis. Ya baru keuangan. Tadi, iya. Keuangan mungkin belum besar lah mas ya, belum karena baru merintis. Tapi kan pikiran manusia harus mempersiapkan biaya ya, entah nanti normal atau Allah takdirkan sesar. Qadarullah, waktu di usia 7 bulan itu kami berusaha untuk mengumpulkan dana itu. Alhamdulillah Allah mudahkan nemu produk yang menurut kita sih nggak disangka-sangka mas. Jadi ada produk dari sebuah pabrik itu king crab mas. King crab? Alaskan king crab itu produk impor. Kita kulaknya itu 70.000 mas. Tapi kita mampu jual 170. Dan saat itu hanya ada 70 kilo. Kita ambil semua, kita coba jual. Alhamdulillah pas mendekati hari H istri mau lahiran sudah habis terjual. Dan untungnya 7 juta kan, jadi 100.000 kali 70 ya. Kemudian istri lahiran, qadarullah sesar. Biayanya pun habisnya 7 juta mas. Masya Allah. Pas ini Allah siapkan benar-benar. Lah rezekinya. Iya. Rezekinya bayinya mas. Iya. Makanya kalau kita berprasangka baik sama Allah, kita terus ikhtiar, insya Allah prasangka Allah ini akan sesuai dengan prasangka hambanya. Siap. Masya Allah. Ya mungkin terakhir nih mas, mungkin bisa Mas Farid bisa berbagi peluang mungkin dengan Sobat Ziko mungkin ke akenan atau apa mungkin mas. Iya. Jadi untuk kita semua ya pengusaha muslim, peluang buat kawan-kawan yang sebenarnya pingin usaha di bidang frozen food, monggo bisa kita buka reseller insya Allah ada harga khusus mas. Ada harga khusus, mau sistem apapun kita insya Allah siap. Tapi terbatas Jawa Bali sementara ini? Terbatas Jawa Bali. Keluar pulau bisa tapi harus besar? Luar pulau bisa karena biayanya mahal, harus besar mas. Minimalnya berapa itu mas? Kalau kargo mensyaratkan minimal 30 kilo mas. Nggak mungkin kargo 1 kilo dikirim, nggak bisa. Kalau masih Jawa Bali berarti biasanya berapa mas? Kalau Jawa Bali sih menjangkau berapa? Menjangkau minimal 5 kilo bisa mas, bisa paksel. Paksel itu sampai alamat sih. Sampai alamat, tapi kota-kota besar aja mas. Gitu. Iya gitu. 5 kilo, tapi kalau luar pulau minimal 30 kilo. Iya betul. Lumayan masih terjangkau ya. Iya bisa. Enggak yang kira 1 kuintal. Inilah. Insya Allah ini keluar. Siap. Bisa nanti ketika
ada kawan yang tertarik misal buka di kota Jakarta gitu ya, insya Allah kontak-kontak supaya user kita yang di Jakarta kita suruh ambil ke situ kan lebih mudah gitu mas. Oh gitu. Kepinginnya seperti itu sih, cuman Jadi yang end user di Jakarta bisa diarahkan ke nanti reseller di sana, gitu, misalkan seperti itu. biar langsung nggak jauh-jauh gitu kan mas. Masih bisa. Mungkin peluangnya seperti itu sih. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin ini Sobat Ziko yang mau berpeluang bekerja sama dengan Blue Ocean, Insya Allah. Berarti tadi mas ya, si agen tadi, reseller tadi tetap bisa menjual ke end user, tapi kalau ke seperti resto gitu masih bisa. Seperti resto masih bisa Reseller tadi Insya Allah masih menjual ke bisa. resto masih bisa. Masih bisa, karena resto sebenarnya sih ambilannya juga nggak banyak. Oh gitu. Iya nggak banyak. Yang banyak ambilannya itu sama-sama pemain frozen foodnya mas. Sama-sama pemain. Ya sama-sama pemain lini bisnisnya sama-sama kayak Blue Ocean gitu. Oh gitu. Kita yang nyuplainya banyak sepertinya di mereka itu gitu mas. Berarti kalau resto justru seperti kompetitor tapi saling supply gitu. lah gitu mas. Ketika kita punya barang apa, beliau nggak ada lah dia ambil di kita. Gitu. Oh, saling gitu. Iya, jadi nggak selamanya kompetitor ini merugikan ya. Kalau di frozen food insya Allah enak mas. Oh, saling. Nah ini juga mungkin ada rekan-rekan yang punya usaha di bidangnya sama, yang bisa berkenalan dengan Ocean. Insya Allah. Barangkali ada yang punya resto-resto yang pingin disuplai atau pingin konsultasi mengenai apa sih bisnis yang bisa dirintis dengan modal sekian gitu. Insya Allah kita punya mas. Oh iya, produknya tadi apa aja mas? Mungkin dari gurita, ada cumi, udang. Kalau ikan, udangnya ini udang apa mas? Udang biasanya kita windu sama udang kuket mas. Udang windu, udang kuket, terus ada lobster kepiting, terus daging-dagingan impor sih mas gitu. Ikan apa namanya? Kalau ikan yang harian misalkan apa ya tadi? Kalau ikan lebih ke beku sih mas. Yang dipakai resto banyak itu dori. Dori itu kan ikan patin yang di fillet gitu. Terus ikan salmon, tuna, siap. kakap merah gitu mas. Oh iya, mungkin info lebih lanjutnya bisa dilihat di mana nih Blue Ocean ini? Blue Ocean bisa dilihat di IG Blue Ocean Indonesia. Blue Ocean Indonesia. Blue Ocean Indonesia sama Google Map gitu mas. Google Map itu aja sih lini pemasaran kita. Oh, insya Allah. Iya. Masih bisa dikembangkan lagi nih. Iya insya Allah mas. Siap. Ya mungkin itu Mas Farid, Masya Allah, jazakumullah khairan, semoga Mas Alfian dimudahkan Allah ya semakin berkembang ini Blue Ocean. Amin. Ya mungkin itu segmen inspirasi bisnis pada hari ini. Semoga kita semua dimudahkan Allah SWT untuk senantiasa menjalankan usaha kita, tidak tanpa melanggar syariat Allah, dan beristiqomah terus mencari rezeki dari jalan yang dihalalkan Allah SWT. Mungkin itu Mas, jazakallahu khair sekali lagi. Iya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.